Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi was sahbi wal ali. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan taufik wal hidayah, dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, membuat masing-masing diri kita senantiasa kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia, untuk sama-sama mengingat nama yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Sayyidul Wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala hapuskan segala macam dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hamba yang dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian rutinan kita setiap malam Sabtunya. Alhamdulillah pada malam hari ini sampai kita di pembahasan tentang al-khawfu war-raja, ya. Di halaman 39 yang ada bukunya, halaman 39. Al-khawfu war-raja artinya takut dan berharap, ya, takut dan berharap. Sifat takut ini adalah sifat yang perlu dimiliki, ya, dan harus, bukan hanya perlu tapi harus kita miliki sifat tersebut kita sebagai seorang mukmin. Tapi takut di sini takut dalam hal apa? Bukan takut di dalam mengerjakan kebaikan. Tapi yang dimaksud di sini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada makhluk siapapun yang ada di muka bumi ini, enggak ada yang kita takutin kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sang Khalik, Sang Pencipta kita. Mau takut sama setan, jangan takut. Syaitan yang gangguin kita. Pengennya setan ngapain? Menjerumuskan manusia ke dalam keburukan, ke dalam api neraka. Itu kepengennya syaitan. Lantas yang apa sih yang dimaksud takut di sini? Takut yaitu mengetahui dan meyakini di dalam hati kita akan keagungan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kita ngerasa, ya Allah, kita yakin betul-betul di dalam hati akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini lemah. Enggak ada manusia ini kuat gitu, enggak ada. Pada hakikatnya lemah manusia. Yang kuat siapa? Semua kekuatan yang dimiliki manusia semuanya berasal dari Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala nggak ngasih kekuatan sama kita, kita nggak bakal ada kekuatan. Tapi yang terbesar adalah kekuatan tersebut adalah kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Serta kedahsyatan siksaan dan kepedihan daripada azabnya. Ini harus ditanamkan. Kenapa orang bisa takut? Ya begitu. Tahu isiannya apa, isi daripada takut itu apaan. Bukan berarti takut cemen, takut sama orang, disamperin sama orang baru diomongin, ditegur segala macam, takut. Nah, itu lain ceritanya, bab yang lain. Tapi kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini mesti wajib kita takut. Bagaimana biar kita selalu takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu meyakini dalam hati kita akan keagungan Allah, akan kebesarannya Allah, kemudian ingat azabnya Allah itu bagaimana, siksaannya Allah itu bagaimana,
Ya, sehingga mau nggak mau kita takut mau ngelakuin maksiat, ingat akan adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah ingat, jadi nggak dia pengen maksiat? Nggak jadi, bisa-bisa dia batal. Mau maksiat, keingat dia adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi adapun manfaatnya, apa sih manfaat daripada rasa takut itu? Kalau bahasa Arab itu adalah al-khauf. Apa? Al-khauf artinya takut. Manfaatnya adalah mencegah kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berbuat maksiat dan berbuat durhaka kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya yang mulia berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku. Kalau kita ingat akan adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak berani kita main-main. Salat, ancaman orang yang meninggalkan salat itu bagaimana? Sehingga ketika kita ingin melakukan maksiat itu selalu ingat dengan Allah. Inilah jadi rasa-rasa tersebut mesti kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, biar kita selalu takut sama Allah. Kalau udah sekali berani meremehkan yang namanya maksiat, tahawan alal maksiyah, meremehkan maksiat, itu bisa menyebabkan matinya hati. Hati kita bisa jadi mati. Jangankan meremehkan maksiat, hati kita selama 3 hari, kata ulama nih, dikatakan bahwasanya selama idza muni'al insanu anil akli wasyurbi bimuddat 3 ayyam yamut. Alaisal insan idza muni'a anil akli wasyurbi bimuddat 3 ayyam yamut. Bukanlah manusia kalau misalkan selama 3 hari dia nggak makan, dia nggak minum, dia bakal mati. Kan logikanya seperti itu. Wa kadzalikal galab, begitu juga hati. Idza muni'a anil ilmi wal hikmah, kalau yang namanya hati ini tidak diisi dengan ilmu, tidak diisi dengan zikir, tidak diisi dengan hikmah, bimuddat 3 ayyam, selama 3 hari, yamut, tuh hati bakalan mati. Kita punya hati 3 hari nggak dengerin kebaikan, nggak zikir, nggak sholawat, nggak hadir majelis taklim, 3 hari aja, tuh hati bisa mati. Minimal tuh hati kaku. Nah, jangan sampai hati kita menjadi hati yang mati, apalagi sampai gersang, naudzubillah min dzalik. Nggak ada numbuh sama sekali. Apalagi yang namanya maksiat, udah. Oleh karena itu, senantiasa kalau kita mau ngelakuin apa-apa, mikir lagi, mikir terus. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang yang selalu menintrospeksi dirinya, ngitung. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Setelah kematian ada kehidupan lagi. Nggak cuma di dunia, dunia tempat kita lewat aja udah. Sekilas orang di dunia paling berapa sih? Apalagi umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW, baina sittin atau 70, antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada lebih, itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan umat-umat terdahulu, umurnya sampai ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun, zaman nabi-nabi zaman dahulu. Tapi umatnya Nabi Muhammad pendek-pendek, 60, 70. Ya kali kalau nyampe segitu, kalau nggak nyampe bagaimana? Karena itu kata Nabi Muhammad, orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan bagaimana bekal dia nanti buat di akhirat. Dihitung introspeksi diri kita. Apa-apa kita mesti takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ngeremehin. Justru dengan ngeremehin itu sehingga maksiat tersebut jadi mudah untuk kita lakukan. Gara-gara ngentengin. Bahkan ngentengin sunnah aja nggak boleh.
Tahawan bis sunnah nggak boleh. Kita ngentengin sunnah itu nggak boleh. Apalagi ngentengin yang wajib. Yang wajib kita remehin, akhirnya lama-lama kita tinggalin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati kita rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua adalah ar-raja. Tadi yang pertama al-khaufu, kemudian yang kedua adalah ar-raja, berharap. Apa itu berharap? Yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan bukan hanya sama manusia doang, tapi lebih-lebih dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana inda husni dhanni 'abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda husni dhanni 'abdi bi. Itu dalam hadis qudsi. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ini tergantung bagaimana sangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita husnudzan sama Allah, Allah kasih yang baik buat kita. Tapi kalau kita suudzon, berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus yang kita dapatkan ya begitu hasilnya. Sesuai dengan kita suudzonnya tadi. Makanya mesti husnudzan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Biar kata setiap hari kita melakukan maksiat, ya. Setiap hari kita maksiat, terus jangan ada rasa putus asa. Kalau gitu, kalau anak maksiat, berarti Allah nggak bakal ngampunin anak. Enggak. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada dosa kita. Makanya ada doa, ya Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Ini rahmatnya Allah sangat luas. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina. Ya Allah, ampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Wa rahmatuka arja' indana min a'malina, dan rahmatmu arja' indana min a'malina, lebih kami harapkan daripada amal-amal kami. Amalan kita apaan coba? Salat paling, puasa, zakat dan lain sebagainya. Ampunannya Allah luar biasa, lebih luas. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala lebih luas. Jadi itu berharap, berbaik sangka kepada Allah yang disebabkan oleh pengetahuan hati kepada keluasan rahmatnya. Nah ini tadi harus hati kita tanamin di dalam hati kita, rahmatnya Allah luas. Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala pasti ngampunin. Tapi bukan berarti mentang-mentang Allah Subhanahu wa taala pasti ngampunin kita remehin. Kalau gitu nggak apa-apa maksiat. Ya. STMJ, sholat terus, maksiat jalan, nggak begitu. Ya. Yang namanya maksiat yang kita lakukan ya atas dasar kekhilafan kita, kelalaian kita. Tapi ada niat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, syukur alhamdulillah. Ya, kita maksiat tapi kita masih ingat, itu bagus. Bagus. Jangan sampai kita maksiat tapi kita lupa, nggak ingat buat taubat. Nah ini yang bahaya. Kalau kita maksiat tapi kita masih ingat sama Allah Subhanahu wa taala, ya cepat-cepat kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keagungan serta kelembutan belas kasihnya. Keagungan Allah, kelembutan belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu adapun manfaatnya dari ar-raja, dari berharap itu apa? Adalah dapat membuat seorang hamba berada di dalam ketaatan serta taufiknya. Otomatis nih, kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bimbinglah aku ya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya Allah. Wahai yang zat membolak-balikan hati. Ini namanya hati itu diambil daripada kalimat qalbun, itu dari kalimat qallaba yuqallibu, berbolak-balik, bergejolak. Hati itu berbolak-balik, sehari gini besok gini, hari ini rajin besok males. Begitulah hati. Jangankan sehari, setiap detik pun bisa berubah tuh hati. Sekarang nih, menit sekarang kita kayak gini, menit berikutnya bisa berubah. Makanya doanya bagaimana? Ya Allah yang zat maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mantapkanlah hatiku di dalam agamamu ya Allah. Serta apa? Minta taufiknya.
minta petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah aku taufik wal hidayah ya Allah. Dituntun, minta tuntunan, minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Yang artinya tidak ada yang merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Tuh. Orang-orang yang rugi, mereka merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, dari murkanya Allah. Orang-orang mukmin bagaimana? Enggak ngerasa aman dari murkanya Allah, takut, senantiasa takut. Dalam hadis qudsi juga disebutkan, wa izzati wa jalali la ajma'u ala 'abdi khaufaini wa la amnaini idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza amannani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Ini hadis diriwayatkan daripada Abu Naim di dalam kitab Al-Hilyah. Ya. Itu disebutkan artinya apa? Demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak berikan kepada hambaku dua ketakutan dan dua keamanan. Yang pertama, apabila dia takut kepadaku di dunia, maka aku berikan keamanan di hari kiamat. Kalau kita takut sama Allah Subhanahu wa taala di dunia, Allah taala akan memberikan rasa kita keamanan di mana? Nanti di hari kiamat. Allah taala bakal buat kita ini merasa aman di hari kiamat kalau kita merasa takut di dunia. Dan apabila merasa aman kepadaku di dunia, aku jadikan dia ketakutan di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Terus tanamkan kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Ya pentingnya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasannya dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, bisa menenangkan hati. Ya, nenangin hati bukan keluar ngopi. Ana pengen mau kemana ente? Ana pengen keluar, pengen nenangin hati. Ngapain? Ngopi ambil ngerokok pinggir jalan misalnya. Maaf. Bisa nggak tenang? Tenang zahirnya doang, tapi hatinya belum tentu tenang. Makanya itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub. Ya, bisa menenangkan daripada hati kita, buat hati kita tenang, tentram, nggak sumpah, nggak gelisah. Ya, bagaimana tidak? Ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita lanjutkan dari pembacaan kitab Al-Akhlaq lil Banin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Mada yajibu 'alaika li ustadika? Apa yang diwajibkan bagimu kepada gurumu? Masih berbicara tentang apa yang diwajibkan seorang murid terhadap gurunya. Ilangal Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilmidul adibu al-mutawadhi'u yanalul ilma wa yantafi'u bihi wa aksuhu al-waqih al-mutakabbir inna la syai'an min al-ilmi fala yantafi'u bihi fi nafsihi. Ya. Mu'allif di sini mengatakan bahwasannya seorang murid yang beradab, al-mutawadhi'u, yang rendah hati, yang tawadhu, yanalul ilma wa yantafi'u bihi, dia akan mendapatkan ilmu dari gurunya. Wa yantafi'u bihi, serta ilmu yang dia dapatkan bermanfaat baginya. Enggak cuma dapat ilmu doang banyak, tapi dapat manfaatnya juga, dapat keberkahan. Wa aksuhu al-waqihu al-mutakabbir, sebaliknya ya, murid yang enggak teladan, murid yang sombong kepada gurunya, yang tidak taat kepada gurunya, wa inna la syai'an minal ilmi, kalau seandainya sekalipun dia dapat ilmunya, fala yantafi'u bihi fi nafsihi, itu ilmu yang dia dapatkan tidak akan membawa manfaat bagi dirinya. Wala yantafi'u bihi ghairahu,
bahkan tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jangankan dirinya, jangankan orang lain, dirinya pun nggak bakal dapat manfaat, apalagi orang lain. Bal yadurruhul ilmu, bahkan ilmu yang dia dapatkan bisa memberikan bahaya, mudarat kepada orang yang tersebut, orang yang nggak nurut sama gurunya, orang yang kurang ajar, su'ul adab. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa yaziduhu kibran wa su'ah khuluqin, bahkan yang dia dapatkan, apa yang dia dapatkan? Dia akan mendapatkan semakin sombong dirinya, wa su'a khuluqin, dan akhlaknya jadi akhlak yang tidak baik, akhlak yang buruk. Wa inna min nasaihil ustad, adapun daripada nasihat-nasihat guru, an tanwiya bi talabil ilmi ridallahi wad daral akhirah. Nah, ini pesan yang daripada guru-guru kita. Di antaranya adalah hendaklah kamu berniat di dalam menuntut ilmu ridallahi wad daral akhirah, semata-mata untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, wad daral akhirah, dan tempat di akhirat. Jadi pasang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya segala macam amal perbuatan itu berdasarkan pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai apa yang dia telah niatkan. Kita dapat pahala tergantung niat kita. Datang kita ke majelis taklim, kalau niatnya buat gaya-gayaan doang, udah niatnya dapatnya niatnya di situ udah. Tapi kalau niatnya walaupun memang datangnya kita di majelis ilmu itu udah dapat pahala udah, sekalipun kita nggak paham, tapi dipasang dengan niat yang baik, itu bakal menjadi pahala yang luar biasa, nambah lagi pahalanya. Niatnya tadi apa? Bitalabil ilmi ridallahi wad daral akhirah, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya'id din, niat yang kedua adalah untuk menghidupkan agama Islam ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita apalagi generasi muda. Kalau nggak kita yang ngaji, ntar siapa yang mau ngaji? Ya kan? Niat kita pasang buat apa? Menghidupkan agama. Wa naf'al muslimin, serta niat yang berikutnya adalah memberikan manfaat kepada orang-orang muslim. Kita datang ke majelis taklim, dengar pengajian, kita dapat ilmu, kita bisa manfaat, kita bisa berikan manfaat tersebut kepada orang lain. Kepada siapa? Teman kita, saudara kita, keluarga kita. Pulang-pulang bawa oleh-oleh. Jangan cuman keluar kota, takut nggak bawa oleh-oleh ntar diomongin. Gimana caranya bawa oleh-oleh? Kan begitu biasanya. Kalau kita perjalanan pergian buat nyenengin orang rumah, biasanya bawa oleh-oleh. Datang ke masjid, datang ke majelis taklim, pulang bawa oleh-oleh juga. Minimal buat diri kita sendiri. Lebih bagus lagi, bisa manfaat buat orang lain, buat keluarga kita. Ini loh oleh-oleh tadi yang Anda dapatkan di sini. Ini loh oleh-oleh tadi yang Anda dapatkan di acara di sini. Itu baru manfaat jadinya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu jadilah orang yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat, bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Wa tanwi bihi syukra ala ni'matil aqli, serta berniat di dalam menuntut ilmu bersyukur atas nikmat akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya enggak? Ini nikmat dari Allah taala. Allah taala kasih kita akal sehat, bisa mikir, bisa ngafal, bisa mencerna, bisa memahamin. Ini nikmat. Kalau kita niatin dengan niat tersebut, dapat pahala lagi, nambah lagi pahalanya. Wasihatul badan, tambah lagi niatnya apa? Sehatul badan, badan yang sehat, biar badan kita sehat. Majelis taklim kok apa hubungannya sama badan? Badan tentu orang, bahkan orang yang sakit bahkan hadir di majelis taklim, hadir di majelis ilmu, diniatkan untuk kesembuhan, maka itu orang tersebut bakal dapat kesembuhan.
hadir di majelis burdah. Burdah tuh khasiatnya luar biasa tuh. Yang sakit bacain burdah. Ada kita punya saudara kita sakit, bacain burdah, kasih di air tuh, insya Allah sembuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini badan bukan jasmani doang, rohani juga kita. Dua-duanya biar sehat. Wala taqsida bihi talabal madhi wal jahi 'indan nas. Ingat, jangan sekali-sekali kita hadir majelis taklim niatnya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, mendapatkan pangkat di hadapan orang lain. Jangan sampai biar dipuji, biar dihormatin, jangan. Udah, hal-hal kayak begitu disingkirin. Jangan kita harapin, oh, aneh pengen hadir biar orang pada segan sama aneh. Enggak, jangan kayak gitu. Hadir aja udah. Orang otomatis sudah kalau pengen menghormatin tuh orang bakal menghormatin kita. Nggak usah diniat-niatin kayak gitu, malah nggak dapat pahala nantinya. Niatkan dengan niat yang soleh, dengan niat-niat yang salehah, yang baik niatnya. Au jam'a hutamid dunya, atau niat di dalam menuntut ilmu untuk mengumpulkan harta daripada dunia, isi daripada dunia. Niat belajar ilmu biar jadi orang kaya, biar bisa ngumpulin harta di dunia. Itu niat namanya niat yang receh. Niatnya cuma buat dapetin dunia doang, bukan pengen dapetin akhirat. Jangan. Kalau kita niat mendapatkan akhirat, tuh dunia bakal ngikut sendiri, udah otomatis. Jangan sampai kita jadi budaknya dunia. Kata Habib Abdullah Al-Haddad sahibur ratib dalam qasidahnya, wa di dunya daniyah hawaditha kathirah wa 'aishadha hagirah wa muddatha qasirah. Wa di dunya daniyah, dunia ini daniyah, rendah dunia ini. Hawaditha kathirah, nggak baik dunia ini, keburukannya banyak. Wa 'aishadha hagirah, hina dunia ini aslinya, kehidupan dunia ini aslinya hina. Wa muddatha qasirah, dan waktunya cuman pendek, gak lama. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir, kata Nabi Muhammad. Apa? Dunia itu adalah penjaranya bagi orang mukmin, penjara orang mukmin dunia ini. Wa jannatu kafir, dan surganya bagi orang-orang kafir. Jangan khawatir kita gak jadi orang kaya dunia, nggak apa-apa udah. Yang penting syukurin nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Berapa banyak kita lihat orang-orang kafir, kagak sholat, kagak ngaji, kagak apa. Liatin aja, pada kaya-kaya, heran aneh. Ya kan? Kadang-kadang mikir begitu. Kita udah sholat, kita udah sedekah, kagak kaya-kaya. Ya itu hakikatnya dunia surganya orang kafir, bukan surganya orang mukmin. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir, penjara bagi orang mukmin. Nih tempat kita tempat kita diuji nanti buat di akhirat. Kenikmatan yang sesungguhnya nanti di akhirat, bukan di dunia. Adapun kalau kita mendapatkan kekayaan di dunia, itu daripada fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita berupa rezeki. Namanya rezeki, minta rezeki yang halal, yang luas, ya boleh kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama rezeki yang halal. Itu intinya, jangan niat yang aneh-aneh, udah niatin. Jadi pasang, ada niat yang gak ketulis di sini, misalnya niat yang baik, tambahin niat kita. Jadi berangkat kita ke majelis taklim, pasang niat yang baik, pasang niat yang banyak, jangan nanggung. Bila perlu ente tulis tuh niat di buku misalnya, berapa halaman misalnya, 1 lembar niatnya ini, ente baca niatnya. Mau lebih cakepnya lagi, tambahin nawaina kama nawa aslafunas salihun. Aku berniat sebagaimana yang telah diniatkan oleh para salafun saleh, oleh orang-orang soleh. Aku berniat seperti yang diniatkan oleh para ulama. Dapat deh tuh niat banyak. Minimal tuh nawaina kama nawa aslafuna salihun. Itu. Wa min nasaihi aidan, dan daripada nasihat-nasihatnya juga, an tajtahida ghayatal ijtihad fi talabil ilm,
hendaknya kita berijtihad, bersungguh-sungguh